Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita jargon dulu ya. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video ini kita bakalan bahas tentang bab program linear, khususnya linear dua variabel ya. Jadi yang kita bahas tentang model matematika aja. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Apa sih program linear? Kita belajar apa di program linear gitu ya. Jadi, untuk program linear ini, kita belajar tentang yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Sudah pasti. Yang kedua, tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, tentang model matematika, ini yang akan kita bahas. Yang keempat, tentang penerapan program linear. Biasanya di dalam penerapan itu kayak semacam metode grafik, uji titik, dan lainnya. Ya. Nah, sebelumnya buat kalian nih, pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan ini adalah modal awal untuk masuk ke dalam program linear. Nah, ini materi kelas 10 loh. Buat yang belum tahu materi ini, langsung cek di video kanan atas ya. Di situ udah ada tuh playlistnya, saya lengkap. Ya, jadi di video ini kita bahas cuman menyusun model matematikanya aja. Oke. Program linear ini ngapain aja sih gitu ya? Kita belajar apa gitu. Nah, kenapa kita harus belajar program linear? Karena program linear itu adalah metode di mana kita mengubah permasalahan kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk model matematika. Nah, biasanya program ini kita menentukan keuntungan maksimum atau masalah yang dicari minimumnya, kayak minimum cost gitu ya, minimum biaya dan lain sebagainya. Nah, untuk hal itu ya biasanya artinya ya keuntungan maksimum dan minimum ini dikatakan dia nilai optimum yang sering kita sebut gitu ya. Yang sering kita sebut adalah nilai optimum. Oke, paham ya? Jadi begitu. Nah, kita langsung aja kenalan sama model matematikanya nih. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan model matematika gitu ya? Jadi model matematika itu adalah ibaratnya kayak translator lah ya gitu ya. Apa lau manggil-manggil gue? Panas tahu kuping gue Hoover. Jadi tentang translator dari cerita masalah kehidupan sehari-hari, kita ubah ya, kita translate ke dalam bentuk matematika. Biasanya tentang simbol gitu ya, biasanya tentang persamaan ya, model matematika itu, terus juga pertidaksamaan maupun juga fungsi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam pemodelan matematika, khususnya dalam program ya, kita kenalan sama yang namanya fungsi kendala dan juga fungsi objektif. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi kendala? Jadi fungsi kendala itu adalah biasanya fungsi batasan, gitu ya, atau kendala yang dihadapi dalam soal cerita, ya, dan biasanya ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi tentang pertidaksamaan ya, masih ingat ya sistem pertidaksamaan linear? Nanti langsung cek di video kanan atas ya. Jadi kita bakal berhubungan dengan tanda lebih dari, ya kan? Kurang dari, ya. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, mungkin saya singkat aja kali ya. Jadi SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu biasanya bentuknya X gitu ya, plus minus gitu ya. BY tanda pertidaksamaannya sama dengan apa? C misalkan, gitu ya. Jadi seperti itu. Misalkan di sini lebih dari atau kurang dari, lebih dari sama dengan dan lainnya, gitu ya. Itu singkatnya gitu. Nah, jadi itu fungsi kendala ya. Sekarang kita kenalan dengan fungsi objektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi objektif gitu ya? Jadi fungsi objektif itu biasanya kita kenal dengan fungsi tujuan. Nah, jadi kalau ada beberapa buku yang bilang fungsi tujuan, ya itu sama aja fungsi objektif. Atau fungsi sasaran. Nah, biasanya itu sama aja dengan fungsi objektif gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya ya, fungsi objektif ini adalah fungsi di mana kita mencari suatu keuntungan, minimal cost, dan lainnya. Biasanya bentuknya apa? Bentuknya persamaan. Nah, seperti ini. Misalkan Z sama dengan
AX plus BY gitu ya. Seperti itu. Nah, terus gimana sih kita membuat model matematikanya? Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita pahami dan kita cermati pelan-pelan nih ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, pahami dulu masalahnya. Ya ibaratnya kayak kita PDKT dulu lah. Ini masalahnya apa nih gitu ya. Kita telaah gitu ya. Terawang, waduh. Pokoknya memahami gitu ya. Kita PDKT. Lalu setelah kita PDKT, kita buat permisalannya. Nah, permisalan ini berupa simbol matematika biasanya. Itu ya. Lalu yang kedua, setelah kita udah paham, udah PDKT, udah kita misalin gitu ya setiap simbol-simbolnya misalkan kayak gitu, kita bikin tabel. Kenapa kita harus bikin tabel? Karena nanti tabel tersebut akan membantu kita membuat pemodelan matematikanya gitu. Terus yang ketiga, susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Jadi, biasanya kan permasalahan-permasalahan tuh ada kendalanya ya. Nah, itu nanti disusun dengan bentuk pertidaksamaan. Terus, yang terakhir, susun fungsi tujuan. Ini garis bawahi ya, kalau ada. Jadi, setiap permasalahan soal cerita itu biasanya nggak ada untuk membuat model fungsi tujuan, tapi ada juga yang soal yang membuat model fungsi tujuannya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ya, makanya itu saya tekankan tuh kalau ada, oke? Itu. Nah, itulah singkatnya tentang penyusunan model matematika itu apa, di Proglin kita belajar apa gitu ya. Ini tentang pengertiannya aja, jadi setelah video ini kita bakal bahas tentang contoh-contoh dalam menyusun model matematika. Itu aja ya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang menjadi pembelajaran yang santuy. Asik. Oke, salam matematik cuy, semangkuy. Tetap santuy ya, dan terus semangat. Langsung cek video setelah ini. Oke? Salah.